Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Saya Muhammad Alwi Akbar dengan teman-teman saya yaitu Rania Septiani, Rania Nabila Dintari, dan Christine Ninta Ginting. Akan menjelaskan mengenai standar dan strategi layanan pada bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasanya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, memuaskan nasabah adalah sebuah hal pokok yang tidak boleh diabaikan, di mana kepuasan nasabah merupakan aspek strategis dalam memenangkan persaingan dan mempertahankan citra perusahaan di masyarakat luas. Sehingga pelayanan yang bermutu bagi nasabah merupakan hal yang penting. Kualitas pelayanan merupakan suatu esensi yang penting bagi kelangsungan hidup suatu badan usaha. Maka daripada itu, standar dan strategi pelayanan bank harus diprioritaskan untuk dapat memuaskan nasabah yang dimiliki oleh bank. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu penjelasan mengenai standar dan strategi layanan di bank yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. BUMN, studi kasus pada Bank BNI, BUMS di studi kasus pada Bank BCA, serta bank asing, studi kasus pada Hana Bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi dan layanan pada Bank BNI. Strategi dan layanan pada Bank BNI yang diterapkan, yang pertama itu, Satpam pada Bank BNI sangat ramah. Customer atau nasabah memasuki bank, pihak Satpam BNI selalu menanyakan apa yang bisa dia bantu dan selalu menanyakan keperluan pada setiap nasabahnya tanpa membedakan kalangan-kalangan customer BNI. Yang kedua itu sikap teller dalam melayani customer atau nasabah sesuai dengan SOP yang diterapkan pada bank, di mana setiap teller harus senyum, sapa, dan salam. Dan pada Bank BNI, teller-teller tersebut melakukan SOP-nya dengan baik dan benar. Dan pada terakhir pelayanan pun dia menanyakan keperluan apa lagi yang bisa dia bantu dan mengucapkan salam penutup. Yang ketiga, customer service yang ada di Bank BNI sangat ramah juga karena dia juga melakukan SOP sesuai dengan keperluan bank itu sendiri, di mana customer service ini menanyakan perihal apa yang bisa dia bantu dan menjelaskan semua dengan sangat teliti. Dan yang terakhir, mereka juga melakukan SOP salam penutup yang sangat sopan sesuai SOP pada bank. Dan yang kelima juga, suasana dalam bank juga rapi dan tidak berantakan. Jadi nasabah pun akan puas dengan pelayanan dan suasana kantor BNI. Jadi berdasarkan pengalaman saya menjadi nasabah BNI, dapat dilihat kalau Bank BNI ini sudah cukup bagus dalam pelayanannya ataupun SOP bank yang diterapkannya. Selanjutnya, strategi dan standar layanan Bank BCA. Yang pertama, ketika nasabah datang ke bank, akan langsung disambut oleh satpam dan akan ditanya keperluan kita sebagai nasabah sehingga akan langsung diarahkan oleh satpam tersebut untuk mendapatkan nomor antrian. Yang kedua, ketika antrian customer service sedang ramai, maka terdapat customer service yang menghampiri nasabah dalam antrian secara langsung untuk ditanya keperluan dan akan dimintai data pribadi. Seperti contohnya saya ketika membuka rekening tabungan baru, akan ditanyakan keperluan dan akan dimintai data pribadi seperti KTP, NPWP, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ketika nasabah setor tunai melalui teller, maka teller akan membantu mengarahkan nasabah untuk menghitung uang di mesin penghitung tunai, sehingga tidak terjadi kesalahan nominal yang diinput. Kemudian yang keempat, ruangan di dalam Bank BCA pun cukup luas, sehingga nasabah dapat duduk di bangku yang telah disediakan.
dan akan tetap merasa nyaman ketika sedang menunggu antrian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Septiani. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan bagaimana standar pelayanan dari bank asing yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh dari Hanabank atau Bank Hana. Sebelum menjelaskan bagaimana standar dari Hanabank tersebut, saya akan menjelaskan apa sih Bank Hanabank tersebut dan berasal dari mana sebenarnya. Di sini Hanabank adalah salah satu bank terbesar yang berasal dari Korea Selatan, yang merupakan anak perusahaan Hanabank Financial Group yang nilai asetnya sudah mencapai 125 miliar USD. Nah, Hanabank kini memiliki peran penting sebagai mitra finansial berstandar global yang hadir di berbagai belahan dunia seperti New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan China. Selain Hanabank, PT Hana Bank Kemhana juga didukung oleh IFC atau International Finance Corporation yang merupakan subsidi dari World Bank untuk membantu negara-negara berkembang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan lingkungan untuk menjadi lebih baik, memberikan layanan konsultasi, dan juga PT Bank Kemhana melayani nasabah Indonesia sebagai orang memuaskan untuk memberikan pengalaman perbankan yang unik dan bekerja sama di bidang IFC. Saat ini PT Kemhana juga mengundang untuk mengunjungi beberapa di PT Kemhana untuk memuaskan orang-orang yang ingin merasakan pelayanan dan standar global demi kepuasan. Hanabank memiliki beberapa keunggulan juga yang merupakan bank global premier dengan layanan keuangan terbaik. Sebagai bank, Hanabank juga sudah memberikan pelayanan pengelolaan aset secara profesional dan komprehensif yang bertekad untuk menjadi bank di Indonesia dengan menyediakan beragam produk dengan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Kemudian Hanabank ini merupakan sistem bank yang mengedepankan kejujuran dan kepercayaan tanpa mengorbankan nilai-nilai utama. Yang tidak pernah berubah sampai saat ini senantiasa menjaga kejujurannya pada saat-saat terburuk dan mengedepankan integritas sebagai lembaga keuangan profesional, menjadi pimpinan yang dinamis dan bertanggung jawab serta bersifat fleksibel demi nilai-nilai yang dilaksanakan oleh karyawan di PT Bank Kemhana setiap merupakan kekuatan penggerak yang dijadikan sebagai penyedia pelayanan finansial papan atas yang benar-benar memiliki integritas. Kemudian selain itu juga adanya kepuasan pelanggan yang selalu diutamakan oleh Hanabank. Seperti logonya, Hanabank selalu melambangkan kasih sayang sebagai kepada nasabah dengan mengambil huruf H dari alfabet Korea. Hal itu melambangkan sikap Hana selalu menyambut nasabah dengan tangan terbuka dan menciptakan semangat kewirausahaan yang dimiliki jajaran staf di Hanabank dan rasa hormat yang mendalam kepada nasabah. Selain itu, keunggulan juga selalu menjaga risiko dan tindakan pencegahan. Tidak stabilan perekonomian global membuat bank menaruh fokus menjamin risiko, namun PT Bank Hana selalu menjalankan bisnis perbankannya dengan berfokus untuk mengambil tindakan pencegahan dalam rangka menjaga portofolio kredit dan investasi, sehingga secara aktif mengelola aset berdasarkan berbagai kategori yang ditetapkan akan menjaga juga menjalin stabilitas dan keamanan aset nasabah. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebagai nasabah Hanabank, di sini saya merasakan sendiri standar dan pelayanan yang sudah diberikan oleh Hanabank, yaitu melakukan rebranding dengan mengubah logo merek. Nah, selain itu juga Hanabank sudah melakukan bekerja sama dengan Line untuk menciptakan bank baru Line Bank by Hanabank. Ini merupakan bank yang kini sudah menjangkau murid anak-anak milenial untuk menggunakan Hanabank karena banyak manfaatnya seperti gratis biaya transfer, kemudian stop tune tarif tunai, sehingga banyak manfaat khusus untuk pelajar, bahkan untuk karyawan. Selain itu, pembukaan rekening dibuat sangat praktis karena hanya dengan melakukan aplikasi
isi di aplikasi lain bank dan verifikasi dengan customer service melalui video call itu sangat memudahkan bagi nasabah untuk membuka rekening. Selain itu terdapat biaya gratis dari transfer dan penarikan tunai ke bank manapun. Yang kelima, adanya pengambilan dana yang cukup besar bagi yang sudah melakukan deposito di lain bank. Jadi berdasarkan pengalaman saya menjadi nasabah Hanabank, saat ini strategi yang sudah dijalankan oleh nasabah Hanabank dengan merger dengan lain sehingga nasabah Hanabank kembali meningkat dengan yang cepat dan kritis karena di Indonesia Hanabank sempat mengalami penurunan oleh bank-bank swasta lainnya seperti itu.